dikeroyok, dipukuli, dan di situ kami melihat keselamatan dia terancam dan diteriakin maling. Di situ banyak orang yang terprovokasi yang memperhatikan karena posisi di situ di rest area dengan parkiran truk mobil. Dengan diteriaki maling, orang banyak yang sudah mulai mendekat. Di situ kami menembak 2 kali peringatan dari dalam mobil. Ada yang menghindar, tapi untuk yang mengerumuni terdakwa 2 itu masih mencekik terdakwa 2. Baik, tadi sudah saudara sampaikan ke Bapak Auditor bahwa saudara tidak menyangkal semua yang ada di BAP ya? Siap, tidak. Tidak ya? Termasuk rekonstruksi? Rekonstruksi kami tidak boleh membantah, karena situ sudah disediakan oleh penyidik. Kenapa? Kami tidak boleh membantah apa yang sudah disediakan oleh penyidik. Tapi faktanya bagaimana? Faktanya tidak sesuai. Mohon izin ya mulai. Di sini ada adegan 2.16. Di sini tertulis tersangka, sekarang terdakwa ya. Terdakwa 1 menodongkan senjata api ke arah saksi 7. Itu yang maksudnya terdakwa bantah. Siap, kami membantah penodongan itu. Bisa dilihat. Mohon izin. Kesini. Mana yang saudara bantah? Pada saat di dalam mobil. Nah, yang ini Mijin. Coba dibaca. Saksi 4 dan saksi 7 menghampiri tersangka 1 yang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Seharusnya bagaimana? Mereka menghampiri kami Mijin, tapi kami tidak melakukan penodongan pada saat itu. Baik, terima kasih. Setelah kejadian yang saudara alami ini, apakah saudara menyesal? Sangat menyesal. Sangat menyesal ya? Masih ada keinginan untuk meminta maaf kepada Masih. korban? Masih. Sampai saat ini kami masih merasa bersalah. Masih merasa bersalah? Siap. Kami merasa bersalah kepada almarhum, terutama almarhum dan anak-anak korban. Kami menyadari kehilangan suatu orang tua. Itu sangat menyakitkan, karena pada saat kejadian orang tua kami juga baru meninggal, dan kami paham bagaimana kehilangan sosok orang tua, apalagi ayah. Pakai mic-nya terdakwa. Mic-nya. Siap, yang mulia. Kami paham kehilangan sosok ayah, karena pada saat itu orang tua kami juga baru 20 hari meninggal dunia, dan malam itu niat kami bukanlah untuk membuat kejahatan, hanya membantu mencarikan rekan kami mobil dan untuk menghilangkan kesedihan dalam hati kami. Makanya kami bersedia ikut. Lanjut. Yang kami harapkan, baik korban yang masih hidup atau anak korban yang ditinggalkan mau menerima maaf kami. Kami menyesal, kami tidak ada niat untuk membunuh orang. Semua terjadi karena terdesak, keselamatan terancam. Kami sudah mencoba untuk meminta maaf kepada keluarga korban, tapi ditolak. Baik. Siap. Terus setelah kejadian tersebut, saudara ditangkap atau menyerahkan diri? Kami menyerahkan diri begitu kejadian. Jadi saudara lapor ke satuan? Begitu kejadian Kembali sampai ke di Jakarta, Jakarta, kita langsung menghadap ke Pam Jaga. Pam Jaga mana? Sat Kopaska. Coba ceritakan, saudara dari saat setelah peristiwa penembakan sampai ke satuan sampai laporan. Apakah saudara ditangkap atau menyerahkan diri? Pada saat setelah kejadian di rest area, kita langsung balik ke satuan Mijin. Dan situ kita menyadari kita melakukan kesalahan besar telah menembak orang. Dan posisi korban yang tertembak kita tidak tahu bagaimana keselamatannya. Situ kami bertiga bertanggung jawab penuh secara sadar melaporkan ke
kejadian tersebut kepada Pam Jaga saat Kopaska. Tidak ada satupun perkara masalah yang kami tutup-tutupi pada saat pemeriksaan di PAM. Semua kami sampaikan secara real apa yang terjadi. Baik, sebelum selesai, ada tidak saudara memberikan santunan atau satuan ataupun ada diberitahu kalau satuan telah memberi santunan kepada korban? Untuk dari propos kapal kami waktu itu ada menyampaikan Munjin seperti santunan itu. Munjin. Santunan ya. Tapi kami tidak tahu Munjin jenis santunan itu seperti apa, kami tidak mengerti. Baik. Cukup, terima kasih terdakwa. Terima kasih Om Munjin. Izin yang mulia. Saudara terdakwa